Saya mau tanya tentang ruqyah. Saya sudah ngikuti ruqyah 4 kali, tapi sampai sekarang belum bisa keluar juga jinnya. Nanti pergi ke Pekanbaru, mana tahu hari libur. Di belakang Hotel Premier ada Masjid Al-Falah. Ini nomornya, catat. Mana tahu ke Pekanbaru. Mungkin sama Ustadz ini jin itu tak takut, yang ini dia takut. Catat nomornya. Ketua Asosiasi Ruqyah Indonesia Provinsi Riau Daratan. Namanya Ustadz Saifullah. 0812 768 9119. 0812 768 9119. Kalau emergensi 911. Kalau diganggu hantu 119. Datang ke sana. Jadi tak salah kita coba. Kalau siang namanya Ustadz Saifullah, kalau malam namanya Ustadz Zafrullah. Di masjid yang sama. Mana tahu kebetulan ke Pekanbaru malam. Datang ke masjid yang sama, namanya Ustadz Zafrullah. Ada orang 7 tahun nikah tak punya anak. Diruqyah sama Ustadz Zafrullah, punya anak. Pas ditanya kenapa, rupanya ada jin yang menghalangi pertemuan antara sperma dengan sel telur. Dihalanginya, sehingga tak jumpa. Jangan. Dibacakan usir. Kata Ustadz Saifullah, ada pula bencong LGBT di ruqyah sehat. Ternyata yang masuk tuh jin bencong. Jadi saya tanya, Ustadz, jadi ada jin tuh bencong? Ada, kata dia. Itulah yang dimasuk ke dalam. Nah, itu. Ustadz, udah diruqyah 2-3 kali tetap juga sakit. Berarti tidak. Pemarah. Laki saya ini pemarah, Ustadz. Sudah diruqyah 5 kali tak juga hilang marahnya. Berarti tak salah jin. Memang dia pengamuk. Makanya kadang kita kasihan juga sama jin nih. Sikit-sikit salah dia. Sikit-sikit salah dia. Aku tak selamanya salah, kata jin. Ustadz, ayat yang dibacanya kan ayat kursi. Coba saya dengar, yang dibacanya itu ayat kursi. Kenapa kita yang baca, kenapa jin itu tak keluar? Ini bukan masalah pistolnya, tapi man behind the gun. Orang yang punya pistol. Kita bacakan, Allahu la ilaha illal qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma. Tak mau dia keluar, malah ketawa jin itu. Ditanya, jin, kenapa kau tak mau keluar? Sesama hantu di dalam saling mengusir. Hantu ngusir hantu, mana mau? Yang membaca itu ulahnya 11-12 macam hantu. Apa hukum suami menyembunyikan uang gajinya? Kadang memberi istri sikit, padahal gajinya besar. Berapa tadi hak ibu? Ingat, berapa hak ibu tadi? Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Kalau kurang, maka laki-laki ini dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hai laki-laki yang gajinya banyak tapi mengasihi bini sikit, maka ingat 5 ini mesti kau tunaikan. Alhamdulillah Ustaz Somad, dulu selama ini abang tu cuma 100.000 lah dikasihnya. Setelah mendengar ceramah Ustaz tadi malam, bertambah berapa? 110. Tambahlah. Nabi sedang duduk. Nabi duduk-duduk di bukit Safa. Datang seorang perempuan namanya Hindun. Apa kata dia? Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Suamiku itu orangnya pelit. Boleh tak ku ambil duitnya untuk makan anak-anakku? Kata Nabi, ambillah. Itu dalil boleh mengambil duit laki yang pelit. Tapi kalau kurang, kalau udah cukup jangan ambil lagi. Saya tak tanggung jawab. Nanti dia ambilnya semua. Pas ditanya, kenapa kau ambil? Kata Ustaz Somad tadi malam. Misalnya standar di sini sebulan 3 juta. Laki cuman mengasih 1 juta. Maka ibu boleh ambil 2 lagi. Kenapa? Karena itu keperluan. Begitu dalam riwayat tentang Hindun mengadu Abu Sufyan rajulun syahih, pelit.
Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana Islam memandang seorang yang mengagumi, mencintai pasangan orang lain? Bagaimana pula jika orang itu memiliki perasaan yang sama dengan kita? Hidup ini ada pilihan, ada keterpaksaan. Hidup ini ada pilihan, ada keterpaksaan. Saya mau ceramah antara duduk dan berdiri. Pilihan atau keterpaksaan? Pilihan. Ustadz mau duduk atau berdiri? Saya pilih berdiri. Kenapa Ustadz pilih berdiri? Menunjukkan bahwa saya masih muda, masih sehat. Antara minum atau tidak minum. Pilihan atau keterpaksaan? Pilihan. Minum atau tidak, terserah saya. Mau saya minum, mau tidak. Itu pilihan saya. Nah, masalah cinta. Cinta itu pilihan atau keterpaksaan? Cinta tidak pilihan. Cinta adalah keterpaksaan. Oleh sebab itu maka kadang kita tengok orang ganteng bininya buruk. Kenapa? Terpaksa. Cinta tak bisa memilih. Ketika dia rasional, dia tidak cinta. Maka ketika kita senang dengan orang, kadang kita pun tak tahu alasannya. Kenapa kita tiba-tiba senang dengan orang? Nah, cinta tidak bisa memilih. Ketika kita suka dengan orang, apakah kita berdosa? Tidak. Karena rasa itu ada tumbuh di dalam. Suka tidak berdosa. Ketika dia berubah menjadi action, baru berdosa. Suka kita dengan orang, tak dosa. Tapi ketika kita dekati, minta nomor HP-nya, baru dosa. Lalu cinta itu apa? Cinta kepada anak gadis orang belum menikah, kita bisa nikahi dia. Yang jadi masalah bagaimana kalau cinta sama bini orang? Oleh sebab itu maka rasa itu mesti dibuang, karena dia adalah bagian dari ujian. Ujian. Jangan dipeturutkan. Dipeturutkan, didekati, apalagi sekantor, witing trisno jalaran suko kulino. Kita tumbuh hanya sering kena. Berawal dari 6. Pertama, nazratun, pandangan. Setelah lama memandang, fabtisamun, senyum. Setelah senyum, fasalamun, selamat pagi, good morning. Setelah salam, fakalamun, kerja di mana? Di BP, sekantor ya. Setelah fakalamun, famau'idun, janjian. Bisa ketemu kita nanti siang? Oke. Sukanya makan apa? Ayam panggang. Sana kalau gitu, iya. Faliqaun, pertemuan. Setelah pertemuan, bekerjalah setan, lalu kemudian makan bersama, makan siang. Apa kata orang Inggris? No free lunch. Tak ada makan siang yang gratis. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Maka kalau ada bibit-bibit itu terasa di dalam, tekanlah dia, jangan lagi pandang, jangan diperturutkan. Itulah nilai jihad. Bukan jihad berdarah-darah melawan Belanda, tapi jihad hawa nafsu yang justru jauh lebih besar. Melawan meriam Belanda banyak orang tahan, meriam Belina payah. Bagaimana hukum kita sholat berjamaah di suatu lapangan, terus sopnya putus-putus? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Sawus sufuf, luruskan sop. Fa inna taswiyatas sufu min tamamis sholah. Lurusnya sop bagian dari kesempurnaan sholatnya sah, tapi kurang sempurna. Sholat tadi berjamaah di sini sah, tapi kalau putus-putus kurang sempurna. Imam, luruskan dulu, tengok. Saya sholat di Masjid Istiqomah di Bengkalis. Apa kata imam? Luruskan sholat, matikan HP. Ada pula di masjid lain, luruskan sholat, angkat kaki celana. Ada pula di masjid di Dumai lain lagi, luruskan sholat, simpan batu cincin. Saya tanya, Pak Imam, kenapa lain ini? Iya Pak Ustaz, batu cincin ini buat orang tak khusyuk. Waktu tasyahud tengok, sudah ada ini. Tapi tiga-tiganya sepakat bahwa luruskan sop. Cara meluruskan sop itu Pak Ustaz, ujung kaki di ujung tumit, ujung kaki di ujung sop. Kiblatnya ke sana. Ini ujung sajadah, tumit. Nah, tumitnya yang rata. Takut pula terlentang. Tumit. Jadi yang rata itu tumitnya. Adapun ujung kakinya ya tergantung kaki masing-masing, kan?
Kalau kakinya panjang, panjang. Kalau pendek, pendek. Mangkibun bimangkibin. Bahu rapat dengan bahu. Bahu bersentuh dengan bahu. Bersentuh dengan bahu. Saya kalau bahu saya disentuh orang, saya tak. Cuman kalau kaki kadang disentuh, geli kita. Nah, jadi kalau ada kawan, kita senggol kakinya sekali, dia geser, jangan disenggol lagi. Nanti asik ngurus kaki. Saya khawatirnya dia preman baru tobat. Begitu kita dipijakkannya, gitu. Bertinju kita di masjid. Kalau sampai kita bertinju di masjid, nanti yang ketawa yang tak ke masjid. Kenapa orang itu bertinju di masjid? Gara-gara kaki. Untung kita tak ke masjid. Allah pak balak 6. Nah, jadi bahu rapat dengan bahu, kaki rapat-rapat sikit lah. Kalau dia risau atau setempel. Setelah itu barulah imam angkat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Bagaimana hukum suntik rubella yang belum sertifikasi halal MUI? Sampai sekarang Majelis Ulama Indonesia tidak mengeluarkan sertifikat halal sampai hari ini. Itu yang disampaikan oleh Sekjen MUI, Wakasekjen MUI, Kiai Haji Dr. Kiai Tengku Zulkarnain. Oleh sebab itu kalau ada yang memakai itu alasannya karena darurat. Karena kata dia kalau tidak disuntikkan ini anaknya sakit cacat, mati. Kita kalau dipilih antara dua, mati atau makan babi, pilih mana? Makan babi. Tak boleh pilih mati. Masuk ke dalam hutan, pilihan cuma dua, mati sama makan babi. Kau pilih mati atau makan babi? Aku mati aja lah, tak boleh. Mesti makan babi. Ambil kecap, colek-colek babi itu. Tak boleh pilih mati. Nah, jadi kalau bapak ibu takut anak itu cacat, sakit, dipakainya hukum darurat itu. Ustadz Somad, saya tanya emak saya ini orang kampung. Mak, aku dulu waktu kecil ada disuntik cacar, suntik ini enggak. Kau dari kecil tak pernah disuntik. Asal datang dokter puskesmas, kularikan kau ke hutan. Sampai sekarang saya hidup, tak ada sakit. Pernah ada trapel ngajak saya umroh. Ustadz, kapan Ustadz ada kosong mau suntik? Kalau kalian mau berangkat, berangkat. Tapi aku terus terang tak bisa suntik. Kalau tak dapat visa Pak Ustadz, saya tak berangkat. Sampai hari H saya tak suntik. Tak bagaimana ceritanya mereka dapat visa, berangkat. Katanya kalau tak suntik sakit mati. Tak mati. Tapi ini tak bisa jadi hukum. Saya tak mati, yang mendoakan saya banyak. Nah, sebanyak ini mendoakan. Mana ngumpan kuman-kuman virus-virus? Pak Ustadz, berdosa tak kita memarahi ibu? Alasannya ibu keluar rumah tak menggunakan hijab. Oh, tak boleh nak. Mentang-mentang kau sudah pengajian, lalu kau panggil emakmu, mak sini sebentar. Assalamualaikum warahmatullah, neraka jahanam. Bukan begitu caranya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau emak bapakmu memaksamu untuk mempersekutukan aku, fala tuti'huma, jangan kau patuhi dia. Tapi untuk melawan tetap tak boleh. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah bergaul dengan jangan kalian yang menasihati dia. Datangi Pak Wan, datangi Pak Bupati, datangi Pak Wabu. Pak, bisa tak Bapak nasihati mak saya? Mak saya ini takut sama Bapak. Nah, panggil Pak Bupati. Bu, sini. Ibu, kenapa tak juga begitu? Iya Pak, insya Allah saya begitu. Gitu. Jadi mulutnya mulut mereka, pesannya dari kita. Jangan kita ngomong. Kita sebagai anak tidak pernah bersar di hadapan orang tua kita. Saya, Abdul Somad LCMA, penceramah, tapi di depan mak saya, alah kau udah kecil. Ibu tak pernah melihat anaknya itu besar. Anak itu tetaplah anak kecil yang dulu dia gendong-gendong. Maka pakai lidah orang lain. Cari tokoh-tokoh adat, tokoh lembaga adat Melayu, nenek mama, tokoh masyarakat. Datuk, bisa tak Datuk nasihati? Nenek, bisa tak nasihati emak saya belum berjilbab? Aku pun tak berjilbab juga. Apa hukum orang yang mampu beli mobil tapi minyaknya pakai subsidi premium? Ini nyindir saya nampaknya. Janganlah main sindir-sindir. Kalau mau turun saya baru tanya langsung.
Berat menjawabnya ini. Kita bandingkan dengan negara lain, bagaimana harga minyak, bagaimana hebatnya negeri kita, gemah ripah, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud, katulistiwa di bawah minyak, di atas minyak. Bagaimana nasib saudara kita di Anambas yang begitu kaya dan hebat, tapi 24 jam saya di sana, HP saya tak berbunyi sama sekali. Nah, ini kan luar biasa. Oleh sebab itu pengaturan minyak, subsidi segala macam, mudah-mudahan ke depan pemerintah lebih baik insyaAllah. Ini hak kita, kita sebagai warga negara. Mestinya kita ini, kalau dilihatlah minyak kita, dengan gas kita, dengan batu bara kita, dengan negeri terkaya di dunia, tak ada apa-apanya Brunei Darussalam. Ustaz, apa hukumnya membawa HP ke toilet? Misalnya main game. Ada orang buang air besar sambil main game. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fokus sajalah di satu pekerjaan. Tahu salah yang lain. Pak Ustadz, saya mau nanya, apakah orang yang bertato itu tidak diterima sholatnya? Ada orang pakai tato, apa tulisan tatonya? Orang yang bertato tidak diterima sholatnya. Tato adalah kahal. Kahal adalah celah yang dimasukkan ke dalam kulit dengan cara dilobangi, dimasukkan kahal. Itu tato zaman jadul. Tato zaman sekarang, tato listrik, tato macam-macam jadi mantap. Waktu masih muda tegap, gambar tatonya ular kobra. Setelah tua kena diabetes, mengkurut, cacing pita. Sebelah kanan gambar burung gagak yang sedang ingin terbang menangkap serigala. Tiba-tiba karena sudah tua, kurus, keriput, gambar burung puyuh. Dulu preman tengik, sekarang tobat. Nah, apakah setelah tobat dia perlu menyetrika tatonya? Tobat, sekarang ada cacing pita, mau disetrika lurus. Maka saudara-saudaraku yang sudah bertato tidak perlu menyetrika tatonya, wuduknya sah, air wuduknya masuk, sudah dikaji oleh para ulama, tidak perlu membuang tatonya. Hanya saja kalian yang dulu mantan-mantan petato perlu membuat komunitas tato tobat, KTT. Disangka orang konferensi tingkat tinggi. Ternyata komunitas tato tobat. Yang nggak punya tato nggak boleh masuk. Ada yang tatonya seperti Yakuza, ada bertato semua, ada sebelah mukanya tato semua isi. Tiba-tiba ada satu pesertanya nggak punya tato. Loh, sampean nggak ada tato kok bisa ikut? Ternyata tatonya cuma satu tai lalat. Dulu pengen jadi Rano Karno, nggak jadi. Dulu, sama-sama dulu kan ada anak-anak muda ingin jadi Rano Karno, disuntik, ambil jarum, tusuk, kasih spidol. Ustaz kok tahu? Saya dulu nyoba juga. Nggak jadi. Nah, bagi yang belum punya tato, jangan buat tato. 5. La'anallahul wasimat, Allah melaknat yang tukang buat tato. Wal mutasimat, minta buatkan tato. Wal mutanammisat, yang mencabut. Ini alis atau bulu mata? Alis, mencabut alis. Ini jangan dicabut. Ini mau nikah, wah dicabut, cabut. Gak mempan cabut, dicukur. Wah, hilang. Tukang buat tato, minta buatkan tato, mencabut bulu mata, alis mata. Wal mutafallijat, mengotak-atik gigi. Gigi sudah bagus, dia otak-atik, kecuali giginya memang gak wajar. Setiap melihat dia senyum, pingsan 3 orang. Hai gitu, pingsan. Itu boleh pakai kawat. Dulu seingat saja kawat itu kan untuk pagar. Sekarang gigi pakai kawat. Hari Senin ungu, hari Selasa merah,
Hari Rabu pink, setiap ketemu. Itu nggak boleh, mubazir, sakit. Pokoknya merubah yang nggak wajar jadi wajar, boleh. Merubah yang nggak normal jadi normal, boleh. Tapi yang sudah normal jadi abnormal, nggak boleh. Nah, oleh sebab itu yang bertato, kalau ada imam kita bertato, nggak usah dipermasalahkan. Nanti selesai sholat, ini sholat kita sah nggak ya? Nampaknya nggak. Pokoknya baik-baik semua. Kalau orang tua saya sebelum meninggal berwasiat kepada saya untuk pergi haji, apakah saya harus memenuhi wasiat itu apa tidak? Sedangkan saya belum naik haji. Bagaimana balasan? Dia wasiat haji gini. Duh, iki ono uang 50 juta. Nanti kalau saya meninggal, kamu harus menghajikan saya. Anak ini bolehkah menghajikan bapaknya? Boleh, dengan syarat dia haji dulu. Namanya badal haji. Nah, boleh nggak dia pakai uang ini untuk berangkat haji dia? Nggak boleh, karena uang ini untuk menghajikan bapaknya. Oh, rupanya mikrofon ini nggak boleh kuat-kuat, karena bapak ini menghajikan. Makanya nggak boleh menghaji. Jadi dia harus haji dulu, baru dia bisa menghajikan bapaknya. Dalilnya mana? Labbaik Allahumma subruma, labbaik Allahumma subruma. Aku menghajikan subruma, aku menghajikan subruma. Sampean kenes dulu. Come here for a moment. Sini sebentar. Kamu tadi menghajikan siapa? Menghajikan Subruma. Subruma itu siapa? Sedulurku. Aku menghajikan Subruma. Sampean wis haji apa ora? Urung. Haji dulu dirimu, baru hajikan orang lain. Nah, kebetulan nanti anaknya dapat uang, dia berangkat haji, bawa uang almarhum yang 50 juta tadi. Kebetulan nanti di Makkah ketemu mahasiswa dari Semarang, anak KSW, kekeluargaan Wali Songo. Di Mesir, kalau anak Jawa Tengah itu nama persatuannya KSW, kekeluargaan mahasiswa Wali Songo. Kalau kami anak Riau namanya KSMR, kelompok studi mahasiswa Riau. Ustaz kok tahu? Kami dulu tetangga di Kairo. Kami di atas anak Riau, di bawah anak KSW, kawan akrab. Nah, tanya dia, sampean dari mana? Dari Kairo, sedang haji ya? Iya, rumahnya di mana? Di Semarang. Oh, ketepatan, saya mau membadalkan haji bapak saya. Lihat dulu mana KTP-nya, betulkah belajar dari Al-Azhar? Jangan sampai ngaku-ngaku bohong. Lalu kemudian serahkan, ini badal haji untuk bapak saya. Maka hajinya sah.